Pak Ervin, saya unmute ya. Malam Silakan, Pak Dodi. Malam Pak Ervin. Saya ingin tanya Pak yang terkait topik malam ini, perihal bebas finansial dengan 4% rule. Ya. Katakanlah portofolio saya itu 50% obligasi dan 50% saham, Pak. Nah, bagaimana cara jualnya Pak ya, 4% itu? Apakah obligasi dulu atau saham dulu gitu yang dijual? Oke, ini pertanyaan. Saya sudah sampai tahap nilai uang yang saya inginkan lah gitu untuk pensiun. Oke Pak, ini pertanyaannya sangat bagus Pak. Ketika pensiun dini dan orang itu berhenti kerja dan harus hidup dari aset investasinya, biasanya prioritas pertama adalah dia ngecek dulu harga saham pada saat itu seperti apa. Kalau seandainya resesi pada saat ini, tidak mungkin dia jual saham tersebut di harga yang saat ini. Dia berarti akan menarik 4%-nya itu dari aset obligasinya dia. Tapi ketika IHSG itu normal atau bahkan cenderung overvalued, kan dia kan main di reksadana indeks dan reksadana obligasi, indeks obligasi dan indeks saham. Dia bisa split 50-50. Mungkin sahamnya dijual, sebagian obligasinya dijual. Atau dia akan lihat dividennya berapa. Dividen dari saham berapa, dividen dari obligasi berapa. Misalnya ternyata menghasilkan angka 3%, 1%-nya bisa di-split. Bisa di saham, bisa di obligasi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, oke. Karena kan pasti menghasilkan dividen kan. Kalau reksadana indeks tidak menghasilkan dividen memang, kecuali di Vanguard. Vanguard itu dia ngasih dividen, tapi kalau di kita tidak dapat dividen reksadana indeks karena expense ratio kita masih 1,5%, dan rata-rata dividen dari IHSG itu IDX 30 itu sekitar 2%-an. Jadi habisnya dikurangi expense ratio, harusnya dividen kita terima. Tapi kalau Vanguard tuh ngasih dividen, S&P 500, karena expense ratio-nya kurang dari 0,2%. Oke, Pak. Ya, kira-kira itu dulu sih, Pak. Oke. Thank you, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, berikutnya Pak Joshua, silakan Pak. Halo Pak Dodi. Halo. Terima kasih Pak Dodi. Ini pengen nanya Pak. Dari yang Bapak bikin tadi kan, kalau yang saya baca, invest 25-30 tahun, terus tentang return 10-13%. Sebenarnya mungkin entah perhitungan saya yang mungkin saya kurang paham ya Pak. Tapi apakah sebenarnya selama rentang waktu 25-30 tahun, terus dengan return seperti itu, nggak ada compound interest ya Pak? Artinya kan kalau tadi kita lihat kan kayak bunganya itu atau returnnya di 10-13%, sedangkan jangka waktu invest yang dilakukan itu 25-30 tahun. Apakah sebenarnya nggak ada bentuk dalam compound interest, apa emang bunganya strict seperti itu gitu? Atau mungkin saya yang kurang paham Pak? Oke. Terima kasih. Oke Pak, jadi interest itu ada dua Pak, ada single interest dan ada compound interest. Single interest itu adalah ketika kita di deposito, kemudian depositonya itu menghasilkan bunga, bunganya kita tidak putarkan lagi, itu single interest. Kalau compound interest, itu adalah dasar dari time value of money. Jadi semua perhitungan ini adalah perhitungan yang sudah ada basis compound interest-nya. Kalau seandainya 13% maupun 4% ini tidak compound interest, nanti perhitungannya berubah lagi. Jadi itu memang sudah basisnya adalah compound interest, 13% tadi, Pak. 1.000 dikalikan 1,13, dikalikan 1,13 lagi, dikalikan 1,13. Jadi bunga yang dari 1.000 pertama itu ikut diputarkan lagi. Itu yang namanya compound interest. Nah, makanya ketika kita invest di obligasi, ketika kita dapat kupon, kita harus compoundkan lagi kuponnya kita, supaya terbentuklah asumsi ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Pak. Saya coba maknain jawabannya dulu, Pak. Kalau ada pertanyaan, saya bikin di kolom komen aja, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Bu Oktavia. Silakan, Bu. Ya, selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, Bu. Iya, Pak, saya mau tanya untuk yang ini, yang Excel sheet yang sekarang ini, seandainya saya itu punya misalnya harta yang lain ya, kayak properti ataupun simpanan yang sudah ada, itu bagaimana Pak untuk dihitung, dimasukkan di rumus yang ini, Pak? Oke, sebentar, saya perbaiki yang ini dulu ya, saya kalikan
C11 saya kalikan -1. Pertanyaan bagus, Bu. Kalau seandainya hartanya Ibu itu ada harta existing, ya kita tinggal tambahkan di modal awal. Misalnya tadi ditambahkan 15 juta. Maka yang terjadi, nabung rutin bulan kita akan turun. Oke? Tapi permasalahannya modal awal kita tuh harus benar-benar murni aset investasi. Misalnya aset investasi itu ya reksadana, kemudian properti boleh, tapi bukan properti yang kita tinggali. Tapi properti yang memang benar-benar kita gunakan untuk kita putarkan, properti kedua. Yang kita putarkan, kita sewakan. Kalau properti yang kita tinggali, itu tidak boleh kita masukkan sebagai aset investasi karena tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita mau jual, ya kita nggak bisa tinggal. Dan nggak mungkin juga kita sewakan satu kamar ini kan, kita kan dipakai eksklusif buat kita sendiri. Jadi selama propertinya itu berupa ruko atau rumah tinggal yang kita sewakan, silakan ditambahkan, Bu, nggak masalah. Untuk value-nya, Pak, apakah kita masukkan modal waktu kita beli pertama kali atau kita estimasikan kalau misalnya in the future itu dia value-nya di berapa, itu yang kita pertimbangkan untuk masukkan angka di sini, Pak? Kalau modal awal itu present value, Bu, pada saat detik ini. Karena nanti dia akan compound-kan lagi. Time value of money itu sudah memperhitungkan waktu. Diasumsikan nanti modal awal ini akan berbunga lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi perhatikan ya, Bu, ya. Apabila Ibu memasukkan modal awalnya itu tidak bisa menghasilkan return 13%, maka ekspektasi return investasi harus kita ubah sedikit lah. Properti saya tidak yakin sampai 13% ya. Kita harus jujur ya, properti itu kan ada maintenance cost, kemudian ada biaya pajak, biaya reparasi, biaya idle time. Nah, itu semua harus kita masukkan sehingga menjadi suatu return yang utuh gitu kurang lebih. Nah, itu harus kita masukkan juga di sini, kita harus ubah. Mungkin kalau mau masukkan properti, ya mungkin dijadikan 10% atau berapa. Seperti itu kurang lebih, Bu. Ya, kemudian saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Untuk saham-saham, Pak, yang kayak blue chip, itu kan pernah di Excel sheet-nya Bapak yang lainnya lagi itu, kan ada kayak misalnya saham BCA itu sebenarnya kan dia agak over value ya, Pak, ya. Tapi kan sebenarnya dia blue chip ya, jadi sebenarnya kalau kita pegang saham BCA itu aman gitu, Pak. Nah, kalau menurut Pak Dodi, apakah masih disarankan gitu, Pak, untuk kita tetap beli gitu, Pak, untuk yang BBCA ini? Gini, Bu. Jadi investasi itu kan ada dua, Bu. Satu quality, yang kedua adalah valuation. Ada yang bilang kalau seandainya kita beli sesuatu barang apapun, tidak hanya saham ya, suatu barang yang bagus, kalau kita beli barang itu terlalu mahal, itu bukan investasi yang bagus. Misalnya properti, lokasi sangat bagus. Ya semuanya bagus lah, perfect kondisinya, tapi kita beli di harga yang terlalu mahal. Nah, di 5-10 tahun ke depan, harga pembelian yang mahal kita tadi itu akan ngefek banyak ke return-nya kita. Return-nya kita mungkin tidak akan setinggi kalau kita investasikan di tempat yang lain. Saham BBCA ini itu sudah terlihat di market cap. Market cap nomor 1 di Indonesia. Saham bank yang memiliki rasio-rasio kalau dilihat di artikelnya Pak Andreas itu yang terbaik. Nanti bisa dicek ya di bank buku 4 ya. Tapi ketika kita beli di harga 34.000, apakah masuk akal? Nah, itu yang perlu kita cek dengan valuasi. Karena itu yang nanti akan menentukan return-nya kita. Saya kasih contoh, kalau seandainya kita beli misalnya ya, Astra ini kurang bagus apa perusahaannya? Meskipun banyak bilang growth-nya itu turun dan sebagainya, tapi Astra ini role model buat perusahaan-perusahaan kecil. Kalau Ibu beli di tahun 2012, di mana valuasinya itu sangat tinggi, yang terjadi adalah bahkan sebelum krisis pun, return-nya tidak akan optimal. Kalbe kurang bagus apa perusahaannya, tapi valuasinya di 2015 itu tidak masuk akal. Yang terjadi even pada saat sebelum krisis pun, return-nya kurang terlalu tinggi. Nah, saya tidak tahu BCA itu apakah bisa akan tetap tumbuh sama persentase return-nya seperti BCA di 5-10 tahun yang lalu. Karena kalau kita lihat Bank BCA ya, kalau kita cek di tahun ini, valuasinya mungkin tidak akan setinggi ketika kita beli di harga 34.000. Price to earning ratio-nya mungkin di bawah 20 pada saat itu. 15-an mungkin ya, saya lupa ingat. Nah, kita memaksakan di valuasi yang tinggi, bisa jadi nasibnya ya sama seperti Kalbe maupun Astra. Dan ketika investor melihat return dari BCA akan melambat, maka harga saham juga akan terrefleksi, di situ akan tidak bisa meningkat terlalu jauh. Kecuali kalau BCA tetap melampaui ekspektasi pasar ya. Return-nya dia saat ini kan 10% sebelum krisis ya.
nanti setelah krisis tetap 10% lagi, tetap 10% lagi, tetap 10% lagi, ya bisa jadi tetap naik, Bu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan ada yang namanya terlalu besar untuk bisa bertumbuh. Perusahaan Berkshire Hathaway sendiri saja sudah terlalu besar untuk bisa bertumbuh lagi. Google mungkin pertumbuhannya tidak sepesat ketika 10 tahun yang dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Oke, terima kasih Bu. Oke, lanjut Pak Hardiansyah. Kita coba layani sampai 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Andreas dan Pak Sukim.